Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Buat kalian yang punya cerita horor, cerita mistis, cerita menarik lainnya, bisa lu kirim ke email gua, bisa juga ke Twitter atau ke Instagram gua. Linknya ada di deskripsi. Di cerita kali ini gua bakal lanjutin cerita yang berjudul Hantu Jeruk Purut. Buat kalian yang belum nonton part 1, 2, dan 3-nya, bisa cek link di deskripsi. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Mereka kembali membaca kumpulan clipping. Guys, yang ini menarik nih. Dengerin ya, kata Nadine antusias pada clipping temuannya. Seorang pemuda terpaksa dirawat di rumah sakit lantaran stres diteror selama 7 hari oleh hantu pastor kepala buntung. Pasalnya Nadine menelan ludah. Dia melirik Cesa yang mendengarnya. Pasalnya dia berjalan mengitari kuburan jeruk purut sebanyak 7 kali. Wajah Nadine menyiratkan kepanikan. Kita juga mengitari kuburan itu sebanyak 7 kali, katanya gemetar. Cesa melotot. Serempak menoleh ke Airin. Airin menghentikan ketikannya sejenak. Kebetulan aja kali, jawab Airin tanpa menoleh. Nadine menelan ludah. Ini ada lanjutannya. Dia kembali membaca berkas. Ternyata selain hantu pastor itu, ada lagi hantu lain yang lebih menyerupai sosok kuntilanak. Kedua arwah penasaran itu terus bergantian mengganggunya. Jangan-jangan yang gangguin lu selama ini. Udah, jangan keburu percaya, mungkin aja kebetulan, hibur Cesa. Tapi Airin kan udah ngalamin, nyokap lu kerasukan. Bayangan kengerian itu tak mau pergi dari benak Nadine. Sifat penakutnya kembali muncul. Mungkin itu gara-gara hal lain. Lu tahu kan nyokap gue memang agak aneh. Terdengar kesedihan di ujung kalimat. Udah ah, gue cuma mau selesaiin novelnya Mbak Ana. Setelah itu, the end. Sore harinya, Nadine dan Cesa berpamitan pulang. Thanks banget ya. Gue panggil nyokap dulu. Airin menuju kamar Rona. Airin melongo ke dalam kamar tidur Rona. Tampak Rona sedang berdiri menghadap jendela, memandang keluar dengan tatapan kosong. Ma, Nadine mau pulang, panggil Airin. Rona perlahan menoleh dan memandang mereka tanpa ekspresi. Tampak perban menutupi cedera kepala di keningnya. Permisi tante, sapa Nadine. Tak ada sahutan. Airin kembali menutup pintu kamar dengan rasa kecewa. Nadine menepuk pundak Airin. Lo sabar ya Rin. Airin hanya tersenyum sedih tanpa balas menatap Nadine. Malam itu bulan purnama bersinar kuning pucat. Sesekali Mega menutupi cahayanya yang lembut. Sinarnya merayap masuk melalui kisi-kisi jendela kamar Airin. Airin tidur dengan gelisah. Sesekali dia membolak-balikan tubuhnya. Bantalnya ditendangnya entah kemana. Napasnya berpacu. Airin kembali membalikkan badan ke samping. Tak tenang, kembali terlentang. Mimpi buruk kembali menerpanya. Tidak! Airin menggeleng. Tidak! Hutan belantara, kegelapan di mana-mana. Airin sendirian, ketakutan dan terus berlari. Di belakangnya seekor anjing hitam besar mengejarnya. Airin berteriak sejadi-jadinya, meminta pertolongan, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya.
Hanya terdengar lolongan anjing yang semakin dekat mengejarnya. Lolongannya penuh kemarahan. Sia-sia Airin berteriak. Tiba-tiba Airin berhenti. Di depannya berdiri sosok seorang perempuan. Airin tercengang. Dia menoleh kanan dan kiri. Anjing yang mengejarnya tadi hilang. Siapa? Desahnya tanpa suara. Hanya mulutnya komat-kamit membentuk kata-kata. Tiba-tiba, Airin tersadar. Rasanya dia tahu siapa sosok itu, namun namanya tertahan di ujung lidah. Sosok itu kusam, terbalut kebaya, rambutnya yang panjang menjuntai di depan tubuhnya. Airin dapat melihat wajahnya yang pucat di antara juntaian rambutnya. Matanya melotot dari balik rambutnya yang acak-acakan. Sorotnya penuh kemarahan. Kamu harus berhenti. Kalian tidak tahu apapun kebenaran tentang kami. Suaranya terdengar laksana geraman. Belum hilang tanyanya, entah dari mana asalnya muncul hantu kepala buntung yang berdiri di sisi sosok perempuan itu. Hantu itu menenteng kepalanya sendiri. Airin bergidik ngeri. Terlihat otot leher dengan urat leher yang terpotong begitu jelas. Airin seketika merasa mual. Seekor anjing berdiri di dekatnya. Anjing yang tadi mengejarnya. Kamu harus berhenti. Sosok perempuan itu membalikkan tubuhnya. Saat itu tampaklah punggungnya berlubang lebar, memperlihatkan daging dalam yang memerah berlumuran darah kental. Ratusan ulat dan belatung mengerubungi lubang itu. Darah yang menghitam menetes menjijikan. Airin berteriak histeris. Suaranya tercekat di kerongkongan. Dia berteriak sejadi-jadinya. Airin terloncat dari tidurnya. Dia langsung meraih sisi ranjang dan menyemburkan muntahan ke lantai. Airin memuntahkan isi perutnya hingga dia lemas. Bekas muntahannya berceceran di lantai. Airin kembali terkapar dengan wajah terengah-engah. Bayangan hantu perempuan berpunggung bolong terlalu kental di matanya. Gua tahu dia adalah... Terdengar suara batuk-batuk dari kamar sebelah. Kamar Rona. Airin segera menghambur keluar dan bergegas ke kamar sebelah. Di kamar Rona, tampak Rona sedang batuk-batuk hebat. Rona terduduk di tepi ranjang dan segera rubuh ke lantai, menahan sesuatu yang berat. "Mah," seru Airin khawatir. "Mama sakit." Rona tak menyahut. Dia terus batuk-batuk hebat. Ekspresinya tampak tersiksa dan kesakitan. Rona seakan hendak memuntahkan sesuatu dari dalam mulutnya. Airin segera mengelus-elus punggung Rona, penuh rasa cemas. Sebuah muntahan dahsyat keluar dari mulut Rona, menyembur darah kental bercampur potongan silet. Airin terbelahlah kaget campur jijik dan ngeri. "Ya ampun, Mah. Kenapa ini, Mah?" Mulut Rona belepotan darah. Rona mengambil silet terakhir yang nyangkut di mulutnya. Menggenggamnya gemetar. Silet hitam itu tajam dan berkilat. Airin melongo. Pandangan Rona beralih ke Airin. "Mah, buang, Mah." Rona menatapnya tajam. Perlahan wajahnya memucat, matanya memutih dan urat nadi biru merayapi wajahnya. Rona menggerak. Airin bergerak mundur. Kengerian meliputi wajahnya melihat ekspresi Rona yang menyeramkan. "Mah, nyebut Mah. Ini Airin." Rona bangkit dengan gerak tubuh terpatah-patah. Airin beringsut mundur menjauhi Rona. Rona melangkah dengan terhuyung-huyung seperti hendak rubuh, mendekati Airin. Airin semakin merayap mundur. "Mah,
seru Airin. Rona terhenti. Airin menunggu. Ah! Rona menjerit histeris. Ruangan terasa bergetar karena lengkingan Rona. Airin menunduk dalam-dalam sambil menutup kedua telinganya. Bersamaan jeritan Rona yang memenuhi ruangan. Kaca-kaca jendela, kaca lemari, pakaian, dan cermin serempak meledak pecah. Serpihan kaca bertaburan kemana-mana, memercik ke segala arah. Sebagian mengenai tubuh Airin yang membungkuk di lantai. Rona bagai hilang ingatan, jeritanya terhenti. Kedua tangannya terangkat, jarinya seakan menahan sebuah kekuatan yang menarik tangannya. Airin memandangnya dengan mata berair. Saya akan lebih keras lagi kalau kamu tetap keras. Geram Rona membuat Airin terkesiap. Airin mendongak. Sekilas dia melihat seraut wajah yang menguasai tubuh Rona. "Lasmi," desis Airin di sela-sela bengongnya. Tubuh Rona terkulai lemas dan rubuh sesaat menggelepar-gelepar. Matanya kosong menerawang. Entah melihat apa, Airin segera mendekati Rona, berlutut dan mendekapnya sambil menangis terisak-isak. Bayangan sosok yang dilihatnya meliputi hatinya. "Tidak salah lagi, Lasmi." Oke, berakhir sudah part 4 video hantu jeruk purut. Mungkin sampai di sini aja gue ceritain tentang hantu jeruk purut ini, karena gue buat menghargai pengarang buku ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu kelanjutannya, bisa beli novelnya di toko online banyak sih. Atau lu tonton filmnya juga, udah banyak juga sih filmnya. Tapi kalau misalnya semua part video hantu jeruk purut ini lebih dari 100 views, gue bakal lanjutin. Ya sebenarnya sih novel gue dipinjem sama temen gue, jadi gue nggak bisa lanjutin. Itu sih alasan sebenarnya. Terus terakhir gue tanyain juga novelnya, nggak tahu dia lupa taruhnya di mana. Roman-romannya sih hilang deh. Jadi kalau misalnya kalian mau gue terusin ceritanya, coba lu komentar di setiap part videonya deh, biar gue semangat. Terus gue beli lagi deh novelnya. Soalnya gue nggak yakin novel gue balik lagi, karena temen gue juga udah bilang lupa naro. Itu udah tanda-tanda pasti hilang. Ya udah, gitu aja. Jangan lupa follow sosial media gue ada di Instagram dan Twitter. Linknya ada di deskripsi. Terus kalau kalian punya cerita menarik, cerita horor dan sejenisnya, lu bisa kirimin ke gua. Oke, bisa lewat email atau sosial media gua. Yaudah, jangan lupa makan biar gak lemes, dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.